Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkunjung ke channel ini, dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah terus dukung support untuk perkembangan channel saya ini. Tentunya kita terus berbagi ya untuk konten-konten yang beredukasi dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, di video sekali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit ya bagaimana caranya kita kalau mau ganti oli ya untuk mobil kita. Ini mobil Kia Picanto ya teman-teman ya. Jadi sekalian kita bisa ngecek-ngecek juga yang lainnya. Nanti sebentar saya akan bantu teman-teman untuk kita mengecek mobil kita sendiri. Mau ganti oli sendiri bisa, nggak terlalu sulit ya teman-teman ya, bisa dilakukan di rumah tanpa harus bawa ke bengkel ya. Nah, jadi untuk ganti oli kita siapkan kunci 17, kunci ring pas boleh, terus kunci untuk filter oli ya, karena kita akan ganti sekalian filter olinya. Olinya teman-teman boleh pakai Shell ya, atau oli yang merek lain nggak apa-apa, yang penting olinya jangan oli yang palsu ya. Aduh bahaya tuh oli palsu. Pastikan olinya asli dan oli yang dapat rekomendasi. Oke, kemudian kita nanti akan masuk ke bawah sini, coba kita lihat. Nah, ini kan untuk pembuangan oli mesin ya. Nah, itu dia bautnya baut 17. Jadi kita buka menggunakan kunci 17. Terus ini filter olinya warna hitam. Kita akan ganti juga sekalian filter olinya. Nah, jadi tahapannya teman-teman siapkan wadah ya. Nah, tempat untuk penampungan oli. Kalau nggak nanti olinya mau dibuang kemana? Oke, kita buka aja dulu. Kita copot baut 17-nya, dan teman-teman ingat ya, kalau misalnya nanti pada saat pemasangan kembali bautnya itu jangan sampai nanti miring ya. Pada saat memasang harus lurus ya teman-teman ya, karena kalau tidak lurus nanti bisa dol. Kemudian dibantu pakai selatip ya, selatip ralon, untuk supaya mencegah jangan nanti ada rembesan oli dari situ. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk mobil kita sendiri ya, seperti contoh mobil ini, kita bisa mengerjakan ya, mengganti oli sendiri. Sekalian kita juga bisa membersihkan filter udara sendiri. Kita juga bisa mengecek kondisi mobil mesinnya ya, kondisi mesin mobil kita. Kita bisa cek ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan sendiri bisa, tidak usah harus bawa mobil ke bengkel kalau hanya mengerjakan yang seperti ini ya. Jadi bisa kita tanggulangi atau mengerjakan sendiri di rumah. Jadi untuk pengganti oli ini kita menyiapkan kunci 17. Kalau filternya juga kita siapkan kunci filter ya, untuk menyopot filter tersebut. Nah, kita bisa mengambil kunci filter ya. Jadi ada beberapa jenis kunci filter, tapi saya pakai yang model seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita buka. Nah, tentu saja ini olinya sudah waktunya diganti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biarkan bahaya nanti, karena ada gram-graman ya di dalam mesin. Nah, sebelum kita memasang filter olinya, kita pancing dulu ya menggunakan oli. Jadi oli barunya kita masukkan ke dalam filter ini, supaya pada saat nanti mesin dihidupkan oli bisa langsung naik ya teman-teman ya. Jadi sama kayak pompa air di rumah kita, kalau nggak kita pancing, kalau bocor ya harus dipancing kan. Nah, kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi kita harus pancing, kita harus mengisi oli ya di sini secukupnya aja, baru nanti kita memasang filter tersebut yang baru. Nah teman-teman, setelah filter oli kita pasang, kita sudah menutup juga untuk pembuangan olinya. Nah, barulah kita mengisi oli yang baru. Teman-teman boleh pakai botol seperti ini, aqua, gelas plastik, atau pakai corong ya, bebas aja, supaya oli jangan tumpah nanti pada saat mengisi.
Nah, terus untuk kapasitas olinya untuk mobil ini jangan teman-teman isi semua ya, karena itu kan 4 liter. Jadi kita cukup mengisi 3 liter lebih sedikit boleh, atau 3,5 liter boleh, cukup ya teman-teman ya. Nanti akan ketahuan di stick olinya. Jadi stick olinya itu ketahuan di batas ya, batas maksimalnya dan batas minimal ada tuh kan, range untuk oli kan. Nah, jadi dari situlah kita melihatnya. Jadi jangan dibablasin semua ya teman-teman ya. Jadi isi dulu misalnya 3 liter. Nah, kita tunggu sebentar, kita cek. Kalau misalnya sudah cukup ya, jadi kita tunggu sampai turun dulu. Baru nanti setelah itu kita cabut stick olinya untuk memastikan bahwa oli tersebut sudah sampai di garis batas maksimal. Nah, kita lap dulu begini, menghilangkan oli yang ada sebelumnya ya. Nah, kan di sini ada nih garisnya. Nah, paling atas sini ya. Jadi sampai situ aja dia cukup. Terus mobil harus di posisi rata ya teman-teman ya. Jadi pada saat ganti oli mobil harus posisi lurus ya. Jadi jangan miring. Supaya oli bisa kita cek di sini ya, di tempat untuk pengecekan atau indikator untuk oli ini ya. Nah, jadi coba kita lihat apakah pas. Nah, pas ya. Jadi ada di titik paling atas, titik maksimal. Jadi jangan ditambah lagi olinya, itu udah cukup ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, nanti kita akan mengecek juga ya teman-teman ya, bagian-bagian yang lain. Kita akan cek misalnya filter udaranya, sekalian kita semprot-semprotin ya, sekalian kita bersihkan untuk filter udaranya. Nah, untuk melepas filter udara kan di sini ada kleman 3 ya, 1, 2 dan 3. Nah, jadi ini kita copot filter udaranya. Nanti kita akan menyemprot menggunakan angin ya, bisa pakai kompresor. Jadi kalau teman-teman di rumah nggak ada angin kompresor, ini cukup dibawa aja ke tukang tambal ban, ada ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita cek air radiator ya. Jadi jangan cuman ganti oli sudah kita ganti, sekalian kita cek juga bagian yang lain ya. Jadi semua supaya kita tahu bagaimana kondisi mobil kita. Nah, ini kan coba teman-teman lihat ya, di tabung cadangan ini nggak ada air ya, kering. No, lihat. Kering ya teman-teman ya, ini nggak ada air. Nah, jadi kalau misalnya itu batas maksimal di situ ya. Kalau misalnya air di tabung cadangan bahkan di radiator utamanya nggak ada, itu bahaya ya teman-teman, ini berarti ada yang bocor. Cek juga minyak rem. Nah, itu tabung untuk minyak rem kita cek. Kita cek juga untuk minyak power steeringnya di sini. Nah, jadi sekalian kita cek ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk tempat pengisian air wiper, kita cek sekalian. Coba kita cek di radiator utama ya, harus dalam kondisi dingin mesin ya kalau mau buka gini ya teman-teman ya. Jangan kondisi mesin panas, nggak boleh ya, nanti dia bisa muncrat. Nggak ada juga ya teman-teman ya airnya. Nah, jadi ini pemilik mobil ini kelihatannya hanya tahu memakai mobil aja ya, tapi tidak pernah mengecek kayak air radiator, tidak dicek ya. Padahal ini hal-hal sederhana untuk kita cek. Artinya kita mencegah ya, jangan sampai nanti terjadi namanya overheat. Nanti mesin bisa jebol ya, mesin bisa rusak kalau kita mengecek secara rutin mobil kita ya teman-teman ya. Maklum kalau mobil-mobil sudah tahun-tahun lama ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada berapa nih saya isi ya. Itu kan botol setengah liter, berarti udah, kalau 2 ini udah 1 liter. Belum penuh juga ya, sampai 2 liter 1 liter ini belum penuh juga. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mengalami hal yang sama seperti ini teman-teman harus perlu mencurigai bahwa ada terjadinya bocor ya pada sistem pendingin ya. Apa mungkin bocornya itu di radiator, bocor halus di selang-selang ya teman-teman, boleh cek sekalian. Kemudian cek juga di sekitar water pump, bisa juga water pump sudah mulai ada rembes bocor. Jadi kalau pemakaian misalnya 1 minggu kemudian masih nambah-nambah air lagi, berarti teman-teman perlu mencurigai ya, ada terjadi bocor. Cek water pump, cek selang-selang, kemudian di radiator. Nah, caranya kita nanti melihat ya, saat mesin hidup di bawah ada air menetes atau tidak, kita bisa kontrol di situ teman-teman, untuk bisa memastikan kondisi sirkulasi air normal dan tidak ada yang bocor. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman ya untuk mengecek jadi maksudnya kilometernya mesti dicatat ya teman-teman ya.
Jadi kita ganti olinya di kilometer berapa ya, nanti kita tinggal tambahkan saja, tambahkan 5000 km ya, baru nanti untuk penggantian oli selanjutnya. Kemudian perhatikan lampu-lampu yang ada di indikator panel ini ya. Nah, harus mati, cek engine dan oli aki harus mati ya, indikator itu untuk menandakan bahwa kondisi mobil kita dalam kondisi normal. Nah, ini mesin sudah hidup ya teman-teman ya, udah nyala. Sekalian teman-teman juga mengecek kondisi fan belt ya, atau tali kipas. Nah, ini jangan sampai nanti kendor. Kalau sudah mulai bunyi-bunyi atau kendor, teman-teman boleh bawa ke bengkel ya untuk mengadakan penyetelan tali kipas tersebut. Oke, setelah itu teman-teman, kipas ini ya, kipas utama ini fan harus menyala secara otomatis, tidak boleh menyala terus-menerus, harus otomatis ya, itu menandakan mesin dalam kondisi normal. Oke teman-teman ya, jadi ini aja sedikit saya berbagi informasi buat teman-teman ya, bagaimana cara kita ganti oli dan mengecek kondisi mesin mobil kita dengan cara yang mudah. Terima kasih sudah menonton, nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu.